Pemirsa, Asia patut berbangga setelah Jepang dan Australia memastikan tiket ke babak 32 besar sekaligus membuktikan bahwa kekuatan sepak bola Asia kini semakin diperhitungkan di level dunia. Di sisi lain, pemirsa, perhatian juga tertuju pada duel seru yang mempertemukan Norwegia kontra Perancis. Pertandingan ini menjadi panggung adu tajam dua mesin gol terbaik dunia saat ini, Erling Haaland dan Kylian Mbappe, yang sama-sama memburu status sebagai top skor Piala Dunia 2026. Ya, sementara itu meski usianya tak lagi muda, Lionel Messi tampil luar biasa dengan torehan 5 gol hanya dalam 2 pertandingan. Namun mampukah ketajaman Messi terus berlanjut hingga fase gugur dan kembali membawa Argentina mempertahankan mahkota juara dunia? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Haris Pardede. Selamat malam, Bung Harpa, apa kabar? Selamat malam, Eva. Kabar baik. Kabar baik ya. Pertama kita bahas dulu terkait dengan dua wakil Asia, ada Jepang, ada Australia yang berhasil melangkah ke babak 32 besar ya, Bung Harpa. Ya. Apakah ini menunjukkan kualitas sepak bola Asia yang sudah benar-benar diperhitungkan atau memang karena komposisi lawan yang menguntungkan bagi Jepang dan Australia saat itu? Ya, kalau kita lihat secara keseluruhan ya tim-tim di Asia ini memang ada yang tadi sudah Eva sebutkan, ada yang sudah berhasil memastikan tiket ke babak berikutnya, Jepang dan Australia. Ya. Dua tim ini memang tidak heran mereka bisa menggapai fase tersebut karena memang secara kekuatan Jepang ini secara ranking pun nomor 1. Ya. Kemudian juga Australia, kita tahu juga ini tim yang memang punya kualitas, banyak pemainnya juga merumput di Eropa. Jadi memang sejak awal kita sudah menduga mereka akan bisa lolos dengan lancar lah. Okay. Satu lagi mungkin Korea Selatan yang masih menunggu. Mereka saat ini ada di peringkat 3, poin 3. Jadi peluang mereka lolos nggak lolos tuh 50-50. Masih menunggu peringkat 3 dari grup lainnya. Oke. Kalau untuk Korea Selatan masih ditunggu, Iya. tapi untuk Jepang dan Australia sudah dipastikan ya melangkah ke babak 32 besar. Kita bicara soal peluangnya dari Jepang dulu deh ya, Bung Harpa. Kalau Jepang kan banyak yang menggolkan, tapi ada 3-4 pemain yang tidak akan bermain ya? Iya, betul. Bagaimana kemudian peluangnya? Iya, sebenarnya Jepang ini kan tim yang mesinnya ini mesin Ferrari, tapi mungkin covernya merek biasa lah gitu ya. Mereka sudah pernah mengalahkan Spanyol di 2022, kemudian juga mengalahkan Brazil tahun lalu. Nanti mereka juga akan bertemu Brazil kan di fase 32 besar. Tahun lalu mereka menang 3-2. Dan saat itu yang mencetak gol salah satunya Minamino, kemudian Nakamura sama Ayase Ueda yang saat ini menjadi pemain depan yang paling tajam di Jepang ya. Nah, tapi kan salah satu yang absen yang tadi Eva katakan itu Ayase Ueda, Minamino, satu. Kemudian juga ada Takefuse Kubo, lalu juga ada Wataru Endo, dan satu lagi ada Mitoma. Padahal itu pemain-pemain utama ya? Itu pemain-pemain utama, sangat luar biasa ya. Mitoma itu andalan Brighton. Kemudian Minamino juga top skor bagi klubnya di Prancis. Jadi memang ada gangguan dari kehilangan 4 pemain itu. Walaupun memang kita tahu kedalaman skuad Jepang ini nggak usah diragukan lagi. Kita pernah merasakan itu, Eva. Ketika kita bermain di Osaka tahun lalu, ya walaupun mereka sudah pasti lolos ke Piala Dunia, sudah juara grup di kualifikasi round 3, main lawan kita kalah 6-0 dengan pemain lapis 2 mereka. Dan bisa 10-0 kalau bukan Emil Laudero yang banyak melakukan penyelamatan. Jadi kalau dibilang apakah 4 pemain tersebut absen mengurangi kekuatan Jepang, pasti iya. Tapi apakah kemudian Jepang langsung ambruk? Saya rasa tidak juga. Dan sedikit kita maju ke depan, saya tadi katakan Jepang nanti akan bertemu Brazil di babak 30 besar. Brazil tidak sedang dalam performa terbaiknya. Kita lihat bagaimana mereka kesusahan mengalahkan Haiti 3-0. Dan terakhir pun mereka juga perlu effort untuk mengalahkan Skotlandia, dan tadi itu Jepang pernah punya rekor mengalahkan Brazil tahun lalu di Tokyo Stadium. Tadi Bung Harpa sampaikan kita pernah merasakan Jepang dan kita juga pernah merasakan Australia. Kita sempat menahan imbang Australia. Satu grup kita di kualifikasi. Betul, 0-0 ya. Betul, waktu itu di GBK. Tapi ternyata Australia berhasil melangkah ke 32 besar. Apa kuncinya Australia? Ya, berarti ini bisa dilihat dari banyak sisi ya. Di satu sisi antara memang kualitas tim nasional kita sebenarnya setara Australia, berarti kan harusnya gitu kan. Atau memang seperti inilah kira-kira mungkin pendekatan yang bisa dilakukan oleh lawan Australia di babak berikutnya. Australia tim bagus tapi bukan tanpa kelemahan. Kalau kita lihat terutama di lini belakang ya, mereka
cukup rapuh menurut saya ya. Karena di Sydney pun saat kita main leg kedua di Australia itu kita masih sempat mencetak 1 gol melalui Oleh Romney, melalui open play. 5 gol yang mereka ciptakan pun saat itu sebenarnya karena lebih kepada kelengahan pertahanan kita gitu. Jadi ini yang saya pikir bisa dimanfaatkan oleh lawan Australia babak berikutnya. Jadi tidak ada tim yang tanpa kelemahan. Baik, kita bergeser Norwegia versus Prancis. Ada duel striker terbaik Eropa ya. Ini ada Erling Haaland, kemudian ada Kylian Mbappe. Siapa yang akan lebih menentukan? Ya, kalau dari segi kemampuan sebenarnya mirip-mirip lah, 11-12. Kalau dari segi profil agak beda karakternya. Haaland ini adalah menurut saya the real number 9. Jadi pemain yang memang dipatok aja di depan gitu. Ini tidak lepas dari sejarah juga. Saat saya masih ingat dia hengkang dari Dortmund ke City. Saat itu Pep sangat menginginkan pemain tipe kayak dia, tapi dia rentan cedera. Ya, kemudian di City dia dimainkan sebagai benar-benar striker tunggal. Intinya gampangnya, udah deh nggak usah pusingin bertahan, nggak usah cari bola, yang penting golin aja, tunggu di depan, nanti yang lain bekerja buat mereka. Sementara kalau kita lihat Mbappe, dia berlari, dia juga buka ruang, dia cari dia umpan juga, dia bisa golin juga. Jadi lebih beda perannya. Tapi kalau dilihat siapa yang menjadi top skor, dua-duanya punya peluang yang sama. Tapi saya melihat Mbappe lebih punya peluang untuk menjadi top lebih daripada Haaland. Kenapa? Karena timnya lebih mungkin melangkah jauh. Oke, mungkin pertandingan nanti malam Haaland cetak 3 gol. Berarti kan unggul 3 kan? Berarti dia jadi 7, Mbappe 4. Tapi kan apakah kemudian Norway bisa melangkah lebih jauh? Nah, kalau Prancis menurut saya sangat mungkin melangkah jauh sehingga peluang Mbappe untuk mencetak lebih banyak lagi lebih besar gitu. Jadi secara kemampuan mirip, tapi secara kuantiti untuk mendapatkan pertandingan lebih banyak, ya Mbappe yang lebih punya kans. Oke, secara kemampuan mirip meskipun karakternya juga beda ya. Nanti kita akan nonton ya pertandingannya dini hari nanti ya untuk grup I. Oke. Kita akan bergeser lagi ke Lionel Messi, tapi usai jeda ya Morhapa. Tetaplah bersama kami pemirsa di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.